berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Gerrard mau rekrut De Gea ke Al-Ettifaq. Menukil Daily Mail, tawaran dari Arab Saudi kembali menghampiri David De Gea jelang dibukanya bursa musim dingin. Kali ini datang dari Al-Ettifaq. Tim yang kini diasuh Steven Gerrard ini ingin mendatangkan De Gea pada bursa musim dingin 2023. Al-Ettifaq butuh kiper anyar guna bisa mendongkrak posisi di papan klasemen Saudi Pro League. Inter Milan dekati Piotr Zielinski. Inter melihat celah untuk membajak Zielinski. Mereka sudah menghubungi perwakilan pemain 29 tahun itu beberapa bulan lalu. Dan Calcio Mercato melaporkan baru-baru ini kedua pihak menjalin kontak. Inter harus menganggarkan setidaknya 37 juta euro untuknya. Zielinski sudah mencatat lebih dari 300 penampilan bersama Napoli dan sudah menyumbang 1 Scudetto dan 1 Coppa Italia. Modric cedera, Madrid krisis gelandang. Luka Modric mengalami cedera saat Real Madrid mengalahkan Cadiz. Cederanya Modric juga menambah daftar cedera Madrid di musim ini. Akibat hal ini, Madrid kini mengalami krisis di sektor gelandang. Pasalnya, mereka lebih dulu kehilangan Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouaméni yang cedera. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti jelas harus memutar otak menghadapi situasi ini. Pioli ingatkan Dortmund angkernya San Siro di Liga Champions. AC Milan akan menjamu Borussia Dortmund di matchday kelima Liga Champions musim ini. Pelatih Rossoneri Stefano Pioli mengharapkan dukungan supporter untuk menghadirkan atmosfer mencekam bagi di Borusan. Saya hanya akan mengatakan satu hal, kami tahu Yellow Wall, namun mereka tak tahu atmosfer San Siro di Liga Champions. Kami tahu, saya yakin para fans akan membantu kami besok malam. Ujar Pioli dikutip Football Italia. Di Borusan memburu tiket 16 besar di San Siro. Dortmund yang kini berada di puncak klasemen tak menjamin bahwa posisi mereka aman. Pelatih Dortmund Edin Terzic paham betul akan hal itu. Maka dari itu ia mewanti-wanti anak asuhnya untuk meminimalisir kesalahan di laga melawan Milan nanti. Meski begitu, Terzic tetap percaya diri di Borusan bisa mencuri kemenangan di markas Milan. Kemenangan atas Milan bakal membawa Dortmund mengamankan tiket ke-16 besar. PSG versus Newcastle, Enrique berharap tuang Parc des Princes. PSG menghadapi Newcastle di Parc des Princes pada matchday kelima Grup F Liga Champions 2023-2024. Enrique menegaskan bahwa duel ini selayaknya final untuk PSG. Ia berharap tuah Parc des Princes mendatangkan berkah untuk Les Parisiens. Maka dari itu, ia berharap supporter PSG bisa membuat Parc des Princes lebih riuh dari biasanya. Manchester City versus Leipzig, Guardiola masih minim opsi pemain. Pep Guardiola masih akan minim opsi saat melawan RB Leipzig. Pasalnya sejumlah pemain Manchester City yang cedera belum juga pulih. Menghadapi situasi ini, Guardiola tampaknya masih akan mengandalkan pemain yang sama seperti saat melawan Liverpool. Pada laga melawan si Merah, manajer asal Spanyol ini bahkan tak melakukan pergantian pemain. Kejujuran Ronaldo menolak penalti Al Nassr. Aksi terpuji ditunjukkan Cristiano Ronaldo pada laga Al Nassr versus Persepolis. CR7 meminta wasit
membatalkan penalti timnya karena merasa dirinya tak dilanggar. Duel ini pun berakhir dengan skor kacamata 0-0. Hasil imbang ini cukup membawa Al Nassr memastikan diri lolos ke fase gugur Liga Champions Asia. Unai Emery bawa Aston Villa ke 4 besar klasemen. Tangan dingin Unai Emery mulai terasa di Aston Villa. Manajer Spanyol itu mengantarkan The Villains tembus 4 besar klasemen sementara Premier League. Opta mencatat ini menjadi kali pertama Aston Villa mengisi 4 besar dalam 13 laga awal musim sejak Desember 2009. Jumlah kemenangan Villa bahkan menyamai Arsenal dan Manchester City dengan 9 kali kemenangan. Resmi, Union Berlin tunjuk Nenad Bielica sebagai pelatih baru. Union Berlin resmi menunjuk Nenad Bielica sebagai pelatih kepala yang baru menggantikan Urs Fischer yang dipecat pada awal bulan ini menyusul performa buruk klub. Union Berlin adalah klub Jerman pertama yang ia tangani dalam karir kepelatihannya. Dalam pekerjaannya sebagai pelatih Union, Bielica akan dibantu oleh asistennya Daniel Yumik dan Marie Losieta. Ia akan memulai pekerjaan pertamanya sebagai pelatih Union saat menjalani laga pekan kelima babak penyisihan grup C Liga Champions Eropa melawan Braga. Baru menjabat, posisi Grosso di Lyon mulai tak aman. Posisi Fabio Grosso sebagai juru taktik Lyon memang tak berada dalam ancaman. Namun andai ia tak mampu memberikan hasil positif bagi Les Gunners, potensi pendepakan dirinya hanya tinggal menunggu waktu. Pekan lalu muncul kabar jika Lyon ingin mengontrak Jorge Sampaoli guna menukangi tim. Namun pemilik klub John Textor menyanggah kabar tersebut lantaran dirinya masih memberikan dukungan kepada Grosso yang tengah menjalani tugas beratnya sebagai pelatih Lyon. Enrique, Dembele adalah pemain yang membuat dunia tak stabil. Pelatih PSG Luis Enrique mengklaim dirinya beruntung bisa memiliki Ousmane Dembele dalam timnya. Pemain asal Prancis itu memang bisa menawarkan berbagai hal dalam mengakomodir taktiknya. Ousmane Dembele adalah pemain yang berbeda. Ia selalu meminta bola dan ia tak takut untuk melakukan berbagai hal. Ia menerima kritikan dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Anda khawatir dengan assist maupun gol? Ia menawarkan banyak hal kepada tim dan ia membuat dunia tak stabil, ucap pelatih asal Spanyol itu. Aston Villa pecahkan rekor, begini reaksi Unai Emery. Manajer Aston Villa Unai Emery memberikan komentar terkait keberhasilan mereka memecahkan rekor klub usai mengalahkan Tottenham Hotspur. Kemenangan ini memastikan tim Maran Emery kini mencatatkan rekor klub dengan 22 kemenangan di Premier League dalam 1 tahun kalender, rekor tertinggi mereka di kasta tertinggi sejak tahun 1980. Saya sangat bangga, yang paling penting adalah bagaimana kami melakukan cara kami, bagaimana kami melakukannya menuntut fokus, ujar Emery. Pep Guardiola tak mau gegabah mainkan John Stones. Pada saat Manchester City meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu Liverpool akhir pekan kemarin, John Stones sama sekali tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain yang dibawa oleh Pep Guardiola. Padahal Stones saat ini sudah dinyatakan pulih dari cedera otot yang sempat membekapnya. Guardiola mengakui bahwa ia tak mau gegabah untuk memainkan kembali Stones karena menurutnya sang pemain masih harus menjalani latihan untuk mengembalikan kondisi fisiknya sebelum diturunkan di laga kompetitif. Bukayo Saka ungkap cara untuk tingkatkan permainannya. Bukayo Saka menjadi pemain yang sangat berbahaya dalam beberapa musim terakhir, dengan lawan-lawannya secara rutin mengerahkan 2 pemain bertahan untuk tidak memberikannya ruang gerak. Saka telah menyumbangkan 6 gol dan 9 assist musim ini, lebih banyak dari pemain Arsenal lainnya
dan ia mengatakan bahwa hal itu terjadi karena ia selalu menonton ulang dan menganalisis semua pertandingan yang telah dilaluinya untuk mencoba menemukan solusi saat dikawal oleh lebih dari satu pemain bertahan lawan. Tertolak, Jadon Sancho gak pindah ke Juventus. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Sancho tidak akan melanjutkan karirnya di Manchester United. Sancho saat ini sudah dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Salah satunya adalah raksasa Italia, Juventus, yang dilaporkan meminati jasanya. Namun, ada kabar buruk datang bagi Juventus. Dilansir Calcio Mercato, Juventus bakal gigit jari dalam perburuan Sancho karena sang winger memilih untuk menolak tawaran si nyonya tua. Sancho disebut tidak berminat pindah ke Juventus, meski laporan itu tidak merinci apa alasan Sancho ogah ke Turin. Mourinho murka, AS Roma susah payah menang di kandang sendiri. AS Roma berhasil melanjutkan tren tak terkalahkannya usai mengalahkan Udinese 3-1 di lanjutan Liga Italia. Meski menang, allenatore giallorossi Jose Mourinho tak puas dengan performa anak asuhnya. Mourinho mengkritik performa timnya. Pasalnya Roma sebetulnya tampil sangat mendominasi dengan ball position mencapai 65% plus melepaskan hingga 12 tembakan, 2 kali lipat dari yang bisa dibukukan Udinese. Hal yang membuat Mourinho murka dengan performa anak asuhnya. Stefano Pioli yakin Milan belum kehilangan identitasnya. AC Milan mengalahkan Fiorentina dengan skor 1-0 di San Siro. Meski meraih kemenangan, penampilan Milan memang sedikit mengecewakan. Rossoneri digempur hampir di sepanjang pertandingan dan bahkan dinilai layak kalah. Pelatih Stefano Pioli tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Milan telah kehilangan identitas mereka atau perlu mengubah pendekatan mereka sepenuhnya. Menurutnya, kemenangan atas Fiorentina jadi modal bagus untuk melawan Borussia Dortmund. Juan Mata juara Liga Turki dan Liga Jepang di tahun yang sama. Juan Mata melewati pengalaman menarik yang mungkin tidak banyak dialami oleh pemain lain. Dia bisa meraih 2 trofi liga berbeda di tahun kalender yang sama, yaitu tahun 2023. Pertengahan tahun 2023, sekitar bulan April, Juan Mata ikut merayakan gelar juara Galatasaray di Liga Turki 2022-2023. Selanjutnya, setelah dilepas Galatasaray, Mata bergabung dengan Vissel Kobe yang sedang mengarungi musim 2023. Menariknya, Mata pun ikut merayakan trofi J1 League bersama Vissel Kobe musim ini. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!